Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi dengan saya Akmal Rizwandi. Nah, teman-teman, akhir-akhir ini kita disarankan sama pemerintah untuk tetap stay di rumah, stay di kos bagi yang ngekos, karena kegiatan ini dianggap paling ampuh untuk memutus atau mencegah penyebaran yang namanya virus corona. Nah, virus corona seperti yang teman-teman ketahui, virus corona akhir-akhir ini adalah menjadi gawat darurat musibah bagi dunia ya. Karena pada sampai video ini dibuat itu di Indonesia saja sudah terjangkit 579 kasus yang ada di corona, dan di tempat saya itu di Sulawesi Selatan sudah ada 2 yang positif dan satunya meninggal dunia. Nah, mari kita doakan bersama-sama orang yang meninggal dunia husnul khotimah, terutama buat yang para tenaga medis ya. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan mengaitkan antara virus corona dengan matematika. Sekaligus saya akan membuktikan kepada teman-teman bahwa selama ini yang dipelajari ada manfaatnya. Misalkan yang saat ini yang sebentar yang akan saya gunakan yaitu persamaan diferensial. Nah, selalu banyak yang bertanya, kapan sih dipakai persamaan diferensial? Emang punya manfaat? Nah, manfaatnya kita dapat mengetahui bagaimana proses penyebaran virus corona dengan rumus persamaan diferensial. Sebelum melangkah lebih jauh, jangan lupa klik tombol subscribe ya teman-teman. Nah, oke. Sebelum kita bahas persamaan model matematikanya, kita perlu tahu dulu beberapa istilah yang ada yang ada pada virus corona akhir-akhir ini, yaitu ada ODP, PDP, suspek, positif. Nah, itu kan harus kita ketahui terlebih dahulu. Apa itu ODP? ODP itu adalah singkatan dari orang dalam pemantauan. Nah, di sini yang termasuk ODP itu adalah orang-orang yang pernah memiliki riwayat berkunjung ke negara-negara yang merupakan center penyebaran virus corona itu sendiri. Nah, yang kedua yaitu adalah PDP. PDP adalah satu tingkat di atas ODP, adalah mereka pasien dalam penanganan. Kalau tidak salah ya, mereka itu adalah orang-orang yang memiliki gejala seperti flu, batuk, demam tinggi di atas 38 derajat, terus sesak nafas gitu. Nah, itu PDP. Kemudian di atas PDP ada namanya suspek. Suspek adalah orang-orang yang diduga kuat terjangkit virus corona. Nah, mereka mulai dari PDP tadi sudah ditangani oleh tenaga medis, sampai di suspek juga ditangani oleh tenaga medis. Kemudian yang orang suspek inilah yang kemudian diambil sampel darah, tes COVID-19 ini. Nah, kemudian setelah keluar hasilnya, maka akan diketahui positif COVID-19 atau tidak. Kalau positif berarti dia masuk ke golongan orang positif lagi. Nah, dari orang positif inilah ada yang sembuh dan ada yang tidak bisa diselamatkan atau meninggal dunia. Oke teman-teman, sebelum kita membuat model matematikanya, ada beberapa hal yang harus kita sepakati terlebih dahulu. Ada beberapa asumsinya yang ini. Kemudian yang kedua adalah kita harus sepakat dulu untuk mengkonversi antara mengubah ini yang ODP, PDP, suspek segala jenis itu, istilah-istilah itu ke dalam istilah matematika. Nah, istilahnya saya akan buat juga bahwa ada banyak sekali yang kita ubah ke bentuk matematika. Nah, misalkan tadi kan penyebarannya kurang lebih penyebarannya seperti ini saya gambarkan dalam bentuk bagan ya. Bagan seperti terlebih dahulu. Di sini ada ODP, terus menuju ODP, dia akan menjadi PDP, kemudian dia akan menjadi suspek, kemudian yang suspek ini teman-teman ada yang sembuh, ada yang positif, dan ada yang sembuh. Nah, sekarang
dan ada yang sembuh. Nah, kita misalkan ODP kita tadi di bagiannya saya misalkan menjadi dia S terhadap waktu ya. S terhadap waktu, PDP menjadi E terhadap waktu, kemudian suspek dia menjadi A terhadap waktu, dan positif C terhadap waktu, dan sembuh menjadi R terhadap waktu. Nah, itu pemisalannya. Nah, di sini dari ODP populasi seluruh masyarakat itu dia akan yang masuk di sini dia menjadi B, atau B ini adalah seperti yang tadi adalah rekrutmen orang biasa, orang yang sehat menjadi ODP. Nah, ini dia rekrutmennya. Terus kita harus sepakat dulu teman-teman bahwa di keadaan manapun pasti ada yang namanya kematian alami. Jadi kita tidak bisa memungkiri bahwa ada atau tidaknya corona, kematian itu akan tetap ada. Jadi di posisi manapun kita, kematian secara alami pun itu ada. Nah, misalkan di sini bisa saja dipengaruhi karena adanya kematian alami, atau itu bisa kita simbolkan tadi menjadi mu. Kemudian di sini terus kita di sini perjalanan antara ODP ke PDP itu dia dipengaruhi oleh laju penyebaran virus corona ini, atau dalam tadi di tabel kita simbolkan dia menjadi lambda. Terus di PDP bagaimana? Di PDP hampir sama dengan ODP. Dia tetap dipengaruhi yang namanya kematian secara alami yang kita simbolkan menjadi mu. Nah, dia terus untuk menuju ke suspek, dia tetap juga dipengaruhi yang namanya laju penyebaran virus corona atau yang dimisalkan menjadi lambda. Dan di suspek sama. Di suspek juga tetap dipengaruhi yang namanya kematian secara alami atau kita misalkan dengan mu. Oke, selanjutnya untuk dari suspek menuju ke positif itu dia dipengaruhi oleh namanya proporsi antara perpindahan antara suspek menuju positif dan laju penyebaran perubahan dari suspek menuju positif. Nah, tadi proporsinya tuh di tabel kita misalkan dia menjadi rho, terus di yang lajunya itu kita misalkan menjadi sigma 1. Nah, untuk suspek yang suspek menjadi sembuh, dia itu dipengaruhi menjadi 1 dikurang rho atau proporsinya dikali dengan sigma sigma 1. Nah, kemudian dari yang positif menjadi sembuh, kita misalkan dia menjadi sigma 2 atau laju perubahan dari yang positif menjadi sembuh atau yang sudah menangani penanganan medis ya teman-teman. Nah, dari seperti ini, dari bagan ini seperti ini dari bagan ini menunjukkan konsep sederhana penyebaran dari virus corona itu sendiri teman-teman. Nah, selanjutnya bagan ini akan kita kembangkan menjadi model matematika. Nah, langkah pertama teman-teman, kita cari dulu perubahan duduknya anggun. Keceplosan. Perubahan banyaknya ODP terhadap waktu terhadap T ya, perubahan banyaknya ODP terhadap waktu. Nah, seperti pada bagan tadi yang bakal saya gambarkan, ODP itu pertama dia dipengaruhi oleh rekrutmen dari individu biasa menjadi ODP. Nah, itu kita misalkan ini kan DS kan ODP tadi misalkan S ya, S terhadap waktu, DT sama dengan itu D dikurang kan itu rekrutmennya dikurang lambda ST dikurang kematian secara alami mu S terhadap waktu. Nah, ini persamaan pertama teman-teman. Oke,
mengerti sampai sini? Ini perubahan ODP terhadap waktu itu dipengaruhi oleh rekrutmen, kemudian dikurang dengan laju penyebaran virus corona. Lambda itu dia laju penyebaran virus corona ya. Jadi sebentar kita bisa menentukan juga seberapa besar sih, bagaimana menentukan menentukan besarnya laju perubahan virus corona menggunakan matematika. Jadi jangan selalu menjudge matematika itu tidak punya manfaat ya teman-teman. Oke, selanjutnya ini kita sudah dapat persamaan yang pertama. Untuk PDP itu sendiri teman-teman, kita bisa kan PDP tadi kita misalkan ya, terhadap waktu dt sama dengan itu dia dipengaruhi oleh laju penyebaran virus dari PDP itu sendiri, terus dikurang dengan kematian secara alami mu at. Nah seperti itu. At itu tadi yang positif ya teman-teman. Nah kalau untuk lebih jelasnya teman-teman bisa screen tadi untuk yang bagannya sambil memperhatikan bagaimana kita bisa memperoleh persamaan penyebaran virus corona ini. Karena persamaan ini kita dapatkan dari bagan tadi. Oke. Selanjutnya ini kita jadikan persamaan yang kedua. Jadi sudah dua persamaan atau dua model matematika yang kita dapatkan dari penyebaran virus corona. Oke, selanjutnya kita masuk ke mencari model matematikanya yang perubahan banyaknya yang suspek ya. Yang suspek tadi kita misalkan dia jadi AT ya, berarti DA terhadap waktu diferensi, berarti dia persamaannya adalah mu et terhadap waktu dikurang dengan apa tadi ini rho sigma 1 at salah kurungnya ya, A terhadap waktu dikurang yang 1 dikurang rho sigma 1 at dan dikurang dengan kematian alaminya atau mu A terhadap waktu. Nah, seperti itu teman-teman. Nah ini bisa kita sederhanakan, dia menjadi mu et atau mu et terhadap waktu kurang sigma 1 at dikurang dengan mu A terhadap waktu. Oke teman-teman, ini dia menjadi persamaan atau model matematika yang ketiga. Oke, selanjutnya yang ini perubahan banyaknya positif. Kan yang positif tadi kita misalkan C ya, C terhadap waktu, berarti dct per dt sama dengan, nah ini kan dia dipengaruhi oleh at A terhadap waktu dikurang dengan yang sembuh atau sigma 2, kan kita yang sebut tadi kita misalkan sigma 2 dikurang dengan kematian alami CT. Berarti kalau kita sudah dapat ini kita jadikan persamaan yang keempat. Sudah dapat persamaan. Nah, yang terakhir kita untuk perubahan kita buat persamaan atau model matematikanya yang perubahan terhadap yang sembuh ya. Perubahan banyaknya sembuh. Sembuh terhadap waktu. Nah, yang sembuh tadi kita misalkan dia jadi R. Berarti dia dRT dt itu sama dengan ya yang pertama kan dipengaruhi oleh 1 dikurang rho sigma 1 ya, sigma 1
AT AT, kemudian ditambah dengan yang sembuh dari positif menjadi sembuh, ditambah, berarti dia ditambah ya, bukan dikurangi, ditambah sigma 2, kemudian dia dikurangi dengan kematian alami yang dialami oleh orang-orang yang sembuh. Nah, berarti dia mu RT. Artinya apa maksudnya kematian alami yang dialami orang sembuh? Berarti sembuh dari corona pun kita masih bisa mati, tapi matinya secara alami ya, bukan kita di sini berbicara yang kematian itu kematian yang diakibatkan oleh secara alami, bukan kematian yang diakibatkan oleh virus corona. Nah, jadi ini adalah persamaan yang kelima teman-teman. Nah, sudah didapat 5 persamaan. Nah, 5 model matematika dari penyebaran virus corona itu sendiri. Sekarang kita buat lagi model rumus dari laju penyebaran virus corona. Nah, laju penyebaran virus corona tadi kan kita misalkan dia jadi lambda terhadap waktu sama dengan itu dia dipengaruhi oleh K. Nah, K apa tadi? K adalah besarnya kontak antara individu yang satu dengan individu lain, terutama yang terkena virus corona. K dikali dengan BE terhadap waktu per NT ditambah BA AT terhadap waktu NT ditambah BC JT terhadap dibagi dengan populasi terhadap populasi. Nah, ini adalah rumus laju penyebaran virus corona. Sekali lagi teman-teman, yang memperbesar laju penyebaran virus corona adalah K atau besarnya kontak kita dengan penderita virus corona, atau apa ya? Besarnya peluang kita keluar, semakin besar peluang kita keluar, semakin besar kontak kita dengan penyebaran virus corona, maka semakin besar pula lajunya. Jadi sudah betul sekali tingkah kebijakan pemerintah langkah pemerintah untuk melakukan yang namanya social distancing ini, karena ini akan menekan atau laju penyebaran virus corona. Maka sampai di sini tetap stay di rumah aja teman-teman. Oke, sekian dari saya. Mungkin kalau ada dari teman-teman yang mungkin ada salah perhitungan dari saya, silahkan komen di kolom komentar. Jangan lupa like video ini, share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga tahu dan sudah terutama teman-teman kalian yang selalu bilang matematika nggak punya manfaat. Nah, sekarang kita bisa lihat manfaat dari matematika. Persamaan ini bisa kita teruskan lagi teman-teman, kita bisa cari nilai equilibriumnya sehingga kita bisa tahu dengan kapan virus corona ini akan berhenti. Nah, tinggal didiferensialkan saja persamaan ini teman-teman, dengan memenuhi dengan asumsi-asumsi yang tadi itu. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa subscribe, like, and share.